Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan aku sendiri Katsana Nila Putri Wijaya dari absen 17 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Gurita Destir Alfianita, absen 15. Saya Dwi Masri Saraswati, nomor absen 7. Saya Devia Putri Melani, nomor absen 8. Saya Hendri Afiani dari absen 16. Saya Nisa Fitri Mawati dari absen 5. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang Perang Tondano. Let's see! Yeay! Perang Tondano 1. A. Tokoh-tokoh dan perannya. B. Latar belakang. C. Kronologi kejadian. D. Akhir perang. E. Keteladanan para tokoh. A. Tokoh-tokoh dan perannya. Yang pertama ada Franciscus Xaverius, yaitu penyebar agama Kristen di Minahasa. Yang kedua ada Simon Kos, yaitu gubernur Ternate. Lalu yang ketiga ada rakyat Minahasa. Latar belakang. VOC memaksakan orang-orang Minahasa menjual beras dengan harga murah ke VOC. Akhirnya, orang-orang Minahasa menolak dan VOC memerangi orang-orang Minahasa. Kronologi terjadi pada masa kekuasaan VOC. Pada saat datangnya bangsa Barat, orang-orang Spanyol sudah sampai di tanah Minahasa atau Tondano, Sulawesi Utara. Hubungan dagang orang Minahasa dan Spanyol terus berkembang, tetapi mulai abad ke-17 hubungan dagang antara keduanya mulai terganggu dengan kehadiran para pedagang VOC. Gubernur Ternate Simon Kos kemudian menempatkan kapalnya di Selat Lembeh untuk mengawasi pantai timur Minahasa. Para pedagang Spanyol dan juga Makassar yang bebas berdagang mulai tersingkir karena ulah VOC. Waktu itu, Spanyol harus meninggalkan Kepulauan Indonesia untuk menuju Filipina. VOC memaksakan kehendak orang-orang Minahasa agar menjual berasnya kepada VOC, karena VOC sangat membutuhkan beras untuk melakukan monopoli perdagangan beras di Sulawesi Utara. Orang-orang Minahasa menentang usaha monopoli tersebut. VOC kemudian memerangi orang-orang Minahasa dan VOC membendung Sungai Temberan. Akibatnya, aliran sungai meluap dan menggenangi tempat tinggal rakyat dan para pejuang Minahasa. Simon Kos kemudian memberikan ultimatum yang isinya antara lain, 1. Orang-orang Tondano harus menyerahkan para tokoh pemberontak kepada VOC. 2. Orang-orang Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak sebagai ganti rugi rusaknya tanaman padi karena genangan air Sungai Temberan. Ternyata rakyat Tondano bergeming dengan ultimatum VOC tersebut. Setelah itu, rakyat Tondano menghadapi masalah dengan hasil pertanian yang menumpuk, tetapi tidak ada yang membeli. Dengan terpaksa, mereka kemudian mendekati VOC agar membeli hasil pertaniannya. Berakhirlah Perang Tondano 1. Akhir perang. Rakyat Tondano menghadapi masalah dengan hasil pertanian yang menumpuk, tetapi tidak ada yang membeli. Kemudian mereka mendekati VOC agar membeli hasil-hasil pertaniannya. Dengan demikian, terbukalah tanah Minahasa oleh VOC dan berakhirlah Perang Tondano 1. Tokoh dan keteladanan. Yang pertama ada Franciscus Xaverius. Orang Spanyol selain berdagang juga menyebarkan agama Kristen yang dilakukan oleh Franciscus Xaverius. Keteladanan yang bisa kita contoh itu beliau religius, murah hati, sederhana, setia dalam iman. Yang kedua ada Simon Kos. Setelah kedatangan FOC, hubungan Spanyol dengan Minahasa mulai terganggu dan FOC berhasil mempengaruhi Ternate. Akhirnya, Simon Kos mendapat kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Keteladanannya itu bertanggung jawab. Walaupun dia mudah dipengaruhi, tetapi dia punya rasa tanggung jawab untuk melindungi Ternate. Kurang kayak kita loh. Kok dipotong ya? Perang Tondano 2.
Tokoh-tokoh dan perannya. Yang pertama ada Gubernur Jenderal Daendels, yaitu pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua ada Ukung Lonto, yaitu pemimpin perlawanan terhadap kolonial Belanda. Yang ketiga ada Karel Christoffel Prediger, yaitu Residen Manado. Lalu yang keempat ada Kapten Harting. Kapten Harting ini suruhan dari Gubernur Jenderal Belanda. Latar belakang Perang Tondano kedua. Pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Minahasa kepada Belanda dalam Perang Tondano II dikarenakan kebijakan Daendels untuk mengumpulkan pasukan dari masyarakat Minahasa untuk menjadi pasukan dari Belanda untuk melawan Inggris. Kronologi terjadi ketika memasuki abad ke-19 pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Latar belakangnya adalah kebijakan Gubernur Jenderal Daendels yang mendapat mandat untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Kemudian Daendels memerlukan pasukan dalam jumlah besar, ditambah dengan pasukan dari kalangan pribumi yang memiliki keberanian berperang, yaitu seperti Madura, Dayak, dan juga Minahasa. Atas perintah Daendels melalui Kapten Harting, Residen Manado Prediger segera mengumpulkan para ukung. Kemudian, Belanda itu menargetkan 2.000 pasukan untuk dikirim ke Jawa. Karena 2.000 pasukan tersebut, orang-orang Minahasa umumnya tidak setuju. Dan banyak di antara para ukung yang meninggalkan rumah. Rakyat Minahasa justru ingin mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Pusat aktivitas perjuangan dari perlawanan tersebut itu ada di Tondano, Minawanwa. Salah seorang pemimpin perlawanannya yaitu Ukung Lonto. Ukung Lonto menegaskan rakyat Minahasa harus melawan kolonial Belanda sebagai bentuk penolakan terhadap program pengiriman 2.000 pemuda Minahasa ke Jawa, serta menolak kebijakan kolonial Belanda yang memaksa agar rakyat menyerahkan beras secara cuma-cuma kepada Belanda. Nah, dalam suasana yang semakin kritis, Residen Prediger mengirimkan pasukan untuk menyerang pertahanan orang-orang Minahasa di Tondano, Minawanwa. Belanda kemudian kembali menerapkan strategi membendung Sungai Tumberan. Prediger kemudian membentuk 2 pasukan tangguh. Pasukan yang pertama itu pasukan untuk membendung Danau Tondano, dan yang kedua itu untuk menyerang Minawanwa dari darat. Pada 23 Oktober 1808, pasukan Belanda yang berpusat di Danau Tondano berhasil melakukan serangan dan berhasil merusak pagar bambu berduri yang membatasi danau dan perkampungan Minawanwa. Nah, walaupun sudah malam, para pejuang ini masih tetap semangat dan melakukan perlawanan dari rumah ke rumah. Karena itu, pasukan Belanda merasa kewalahan. Kemudian pada 24 Oktober 1808, pasukan Belanda membombardir kampung pertahanan Minawanwa. Serangan terus dilakukan Belanda sehingga kampung itu seperti tidak ada lagi kehidupan. Pasukan Prediger kemudian mulai mengendorkan serangannya. Lalu tiba-tiba orang-orang Tondano muncul dan menyerang dengan hebatnya, sehingga beberapa korban berjatuhan dari pihak Belanda. Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Nah, seiring dengan itu, Sungai Temberan yang dibendung mulai meluap sehingga mempersulit pasukan Belanda sendiri. Dari jarak jauh, Belanda terus menghujani meriam ke kampung Minawanwa, dan tentunya itu tidak efektif. Kemudian terdengar berita kapal Belanda yang paling besar tenggelam di danau. Perang berlangsung cukup lama, yaitu sampai Agustus 1809, dan dalam suasana kepenatan dan kekurangan makanan, mulai ada kelompok pejuang yang memihak kepada Belanda. Kemudian pada tanggal 4-5 Agustus 1809, Benteng Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankannya. Para pejuang itu memilih mati daripada menyerah kepada penjajah. Akhir Perang Tondano II. Pada tanggal 4-5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankannya. Para pejuang itu memilih mati
daripada menyerah kepada penjajah. Sehingga endingnya sad ending. Tokoh dan keteladanan di Perang Tondano II, itu yang pertama ada Jenderal Dendles. Jenderal Dendles itu gubernur pada saat itu. Gubernur Jenderal Herman William Dendles mendapat mandat untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Jadi keteladanannya itu dia bisa bertanggung jawab. Yang kedua ada Ukung Lonto. Ukung Lonto menegaskan bahwa rakyat Minahasa harus melawan sebagai penolakan terhadap program mobilitas pemuda ke Jawa dan penolakan menyerahkan beras secara cuma-cuma ke Belanda. Keteladanan yang bisa kita dapatkan itu bersifat tenang dalam kondisi apapun, tidak mudah menyerah, dan semangat yang hebat. Yang ketiga ada Kapten Harding dan Karel Christopher Prediger. Saat Dendles memerlukan banyak pasukan karena tugasnya mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, beliau memerlukan pasukan yang sangat banyak dan beliau mengangkat pasukan pribumi dan dipilih mereka yang dipilih suku yang memiliki keberanian berperang, yaitu orang-orang Madura, Dayak, dan Minahasa. Atas perintah Dendles melalui Kapten Harding ke Prediger segera mengumpulkan para ukung. Keteladanannya itu amanah dan bisa bertanggung jawab. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.